Jalan tol utama di kota Haifa, Israel, ambruk total setelah dihantam serangan rudal pada siang hari waktu setempat. Infrastruktur vital yang menghubungkan bagian utara dan tengah Israel itu runtuh dalam hitungan detik, menyebabkan ratusan kendaraan terjun bebas ke bawah dan memicu kekacauan besar. Insiden ini langsung digolongkan sebagai salah satu serangan paling mematikan dalam sejarah modern Israel. Laporan dari lokasi menyebutkan rudal menghantam struktur jalan tol secara langsung, merobohkan tiang penyangga utama, dan memutus seluruh jalur lalu lintas. Dalam video amatir yang beredar, terlihat kepanikan para pengendara yang tidak sempat menyelamatkan diri ketika jalan mulai berguncang dan akhirnya jatuh. Tim penyelamat mengatakan banyak korban tewas seketika akibat terjepit puing beton maupun terbakar dalam kendaraan yang tertimpa reruntuhan. Jumlah korban tewas hingga berita ini diturunkan dilaporkan sudah mencapai ratusan jiwa, dan angka itu diperkirakan terus bertambah. Banyak jenazah bahkan belum bisa dievakuasi, karena medan yang sulit dan potensi runtuhan susulan. Rumah sakit di Haifa dan sekitarnya dilaporkan sudah kewalahan dengan ruang gawat darurat penuh sesak oleh korban luka berat. Pihak berwenang Israel menyebut serangan ini dilakukan oleh aliansi gabungan yang terdiri dari Iran, Mesir, Qatar, dan Lebanon. Rudal-rudal yang ditembakkan disebut memiliki daya hancur tinggi, jelas ditujukan untuk melumpuhkan sarana vital negara. Serangan ini juga sekaligus memperlihatkan kelemahan sistem pertahanan udara Israel, yang selama ini diklaim sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Iron Dome ternyata lebih mirip Iron Donut bolong di tengahnya, dan bikin semuanya jatuh ke jurang. Situasi di lokasi kejadian masih mencekam. Tentara Israel menutup akses menuju jalan tol yang runtuh, sementara alat berat dikerahkan untuk membuka jalan evakuasi. Kepolisian memperingatkan warga agar tidak mendekat, karena risiko ledakan kendaraan yang masih terbakar. Namun di sisi lain, media sosial dipenuhi kemarahan warganet, bukan hanya terhadap aliansi penyerang, tetapi juga terhadap pemerintah Israel yang dianggap gagal memberikan perlindungan. Beberapa warga bahkan berkomentar, pajak mahal-mahal katanya buat pertahanan. Ternyata pertahanannya cuma kuat kalau lawannya anak kecil lempar batu. Serangan ini menjadi pukulan telak bagi Israel yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mengklaim berhasil menahan serangan roket dari berbagai pihak. Ambruknya jalan tol Haifa bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga simbol runtuhnya kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menjaga keselamatan warganya. Jumlah korban akibat runtuhnya jalan tol utama Haifa semakin mengkhawatirkan. Data sementara menyebutkan lebih dari 400 kendaraan terjebak di jalur yang runtuh dengan sebagian besar terjun ke jurang sedalam puluhan meter. Aparat penyelamat menggambarkan situasi di lokasi sebagai neraka di siang bolong. Tim medis darurat yang pertama tiba di lokasi melaporkan bahwa sebagian besar korban meninggal seketika akibat benturan keras ketika mobil menghantam dasar jurang. Sebagian lainnya tewas terbakar karena ledakan beruntun dari tangki bahan bakar yang pecah. Seorang petugas medis bahkan berkata, "Ini bukan kecelakaan lalu lintas. Ini kayak film Fast and Furious cuman tanpa Vin Diesel dan tanpa happy ending." Evakuasi korban berlangsung sangat lambat. Tumpukan beton dan besi baja yang melintang membuat alat berat sulit menjangkau kendaraan yang hancur di bawah. Puluhan jenazah masih terjebak di dalam mobil yang ringsek. Sementara keluarga korban menunggu dengan cemas di pos darurat yang didirikan tidak jauh dari lokasi. Rumah sakit di Haifa kewalahan menampung korban luka. Laporan menunjukkan ruang gawat darurat penuh sesak dengan pasien berbaring di lorong karena kekurangan tempat tidur. Staf medis bekerja tanpa henti. Bahkan banyak dokter dan perawat dipanggil kembali dari libur untuk membantu. Sayangnya obat penenang buat keluarga korban yang ngamuk belum masuk daftar prioritas distribusi. Kementerian Kesehatan Israel mengumumkan status darurat nasional di sektor medis. Ambulans dari kota-kota sekitar dikerahkan untuk mempercepat evakuasi, sementara pemerintah berusaha mendatangkan tenaga medis tambahan dari Tel Aviv. Namun di tengah upaya penyelamatan, muncul keluhan dari warga soal buruknya kesiapan pemerintah. Banyak warga menilai keruntuhan jalan tol ini bukan hanya soal serangan rudal, tapi juga bukti lemahnya perawatan infrastruktur.
Beberapa saksi mata bahkan menyebut struktur jalan sudah terlihat retak-retak sejak lama, namun tidak pernah diperbaiki. Komentar sinis pun bermunculan. Pemerintah Israel lebih sibuk ngecat tank baru, tapi jalan tol biarin bolong kayak wafelnya murah meriah. Di media sosial, tagar hashtag Haifa Collapse menjadi trending dengan ribuan warganet mengunggah foto dan video kondisi di lokasi. Beberapa video memperlihatkan detik-detik kendaraan jatuh, beruntun menimbulkan suara hantaman yang mengerikan. Sementara itu, politisi masih berusaha menenangkan massa yang menuntut transparansi data korban. Beberapa jam setelah runtuhnya jalan tol utama Haifa, pernyataan resmi muncul dari aliansi militer yang terdiri dari Iran, Mesir, Qatar, dan Lebanon. Aliansi tersebut mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghantam infrastruktur vital Israel. Menurut mereka, operasi itu adalah balasan atas kebijakan militer Israel yang selama ini dianggap menekan dan merugikan negara-negara kawasan. Dalam siaran televisi regional, juru bicara aliansi menyebut operasi ini sebagai pesan peringatan keras bahwa Israel tidak lagi aman dari serangan balasan. Iran menegaskan bahwa target dipilih secara strategis untuk melumpuhkan jalur logistik militer Israel. Mesir menyebutkan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Sementara Qatar menyoroti kegagalan diplomasi internasional yang selama ini selalu berpihak pada Israel. Dan Lebanon melalui kelompok milisi menyatakan bahwa serangan ini hanyalah permulaan. Bagi Israel, klaim ini menambah tekanan besar di panggung internasional. Sebab, serangan yang begitu terkoordinasi menunjukkan tingkat kolaborasi militer yang jarang terjadi di Timur Tengah. Biasanya negara-negara tersebut hanya bersuara di forum internasional, tetapi kali ini mereka membuktikan koordinasi nyata di lapangan. Singkatnya, kalau biasanya mereka cuma debat di grup WhatsApp, sekarang mereka upgrade jadi kelompok kerja beneran. Analis pertahanan menilai serangan ini menunjukkan kelemahan mendasar Israel. Terlalu percaya diri pada sistem pertahanan udaranya. Rudal yang menghantam jalan tol Haifa diduga diluncurkan secara simultan dari berbagai titik membuat sistem Iron Dome kewalahan. Seorang pengamat bahkan menyindir, Iron Dome ini hebatnya cuma kalau dipakai di presentasi PowerPoint, bukan di medan perang. Di sisi lain, klaim aliansi ini memperkuat narasi bahwa Israel kini menghadapi ancaman multifront yang nyata. Tidak hanya satu kelompok atau satu negara, tetapi koalisi lintas batas yang siap menggabungkan kekuatan mereka. Serangan ke Haifa dinilai sebagai uji coba pertama, dan bukan mustahil target berikutnya bisa berupa fasilitas militer, pelabuhan strategis, atau bahkan ibu kota Tel Aviv. Meski demikian, pernyataan aliansi tersebut menuai kritik dari beberapa pihak di dunia Arab sendiri. Ada yang khawatir bahwa aksi ini bisa memicu perang regional terbuka, yang justru membawa kerugian besar bagi negara-negara pelaku. Namun bagi aliansi, momen ini dianggap penting untuk menunjukkan bahwa Israel tidak lagi bisa bertindak semaunya. Reaksi publik di beberapa negara Timur Tengah pun bervariasi. Di Teheran, warga turun ke jalan merayakan apa yang mereka sebut kemenangan moral atas Israel. Di Kairo, media lokal menyoroti bahwa Mesir kini tampil lebih berani dalam konstelasi geopolitik kawasan. Sementara di Doha, Qatar menegaskan bahwa dukungan mereka bukan sekedar retorika, tetapi juga tindakan nyata. Bagi Israel, klaim ini seperti ditampar dua kali. Sekali karena serangannya berhasil dan sekali lagi karena musuh mereka pamer keberhasilan itu di depan kamera. Pemerintah Israel kini berada dalam posisi sulit, harus membalas dengan tegas untuk menjaga wibawa. Tetapi di sisi lain menghadapi tekanan domestik karena korban sipil yang begitu besar. Setelah serangan rudal yang menghancurkan jalan tol utama di Haifa, pemerintah Israel bergerak cepat namun penuh kepanikan. Kantor Perdana Menteri menggelar rapat darurat bersama petinggi militer, intelijen, dan kementerian terkait. Namun, alih-alih menunjukkan ketenangan, suasana rapat digambarkan penuh ketegangan dengan berbagai pihak saling menyalahkan. Sampai ada yang berbisik, ini rapat darurat atau audisi drama telenovela. Tentara Israel atau IDF segera menutup akses ke Haifa dan mengerahkan pasukan tambahan ke lokasi bencana.
Unit khusus dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Namun laporan dari lapangan menyebutkan koordinasi berjalan kacau. Alat berat datang terlambat, jalur darurat macet, dan banyak sukarelawan sipil justru lebih cepat bergerak daripada aparat resmi. Warganet Israel pun nyeletuk. Kalau evakuasi aja kalah cepat sama tukang ojek online, ya pantes negara bisa kalah sama rudal. Di rumah sakit suasana tidak jauh berbeda. Pemerintah menjanjikan bantuan medis besar-besaran, tapi distribusi peralatan dan tenaga medis tersendat. Beberapa rumah sakit bahkan melaporkan kehabisan kantong darah dalam waktu kurang dari 6 jam setelah serangan. Relawan dari Palang Merah setempat mengaku mereka tidak menerima koordinasi jelas dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, di Parlemen Israel, oposisi langsung memanfaatkan tragedi ini untuk menyerang pemerintah. Mereka menuduh pemimpin negara gagal mengantisipasi ancaman, terlalu percaya pada sistem pertahanan, dan lalai dalam menjaga infrastruktur vital. Tuduhan ini semakin memperburuk citra pemerintah di mata publik yang sejak lama sudah lelah dengan ketegangan politik dalam negeri. Pemerintah Israel berusaha menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa operasi penyelamatan masih berlangsung dan semua sumber daya akan dikerahkan. Namun di lapangan kepercayaan masyarakat semakin menurun. Banyak keluarga korban mengaku harus mencari informasi sendiri karena tidak mendapat kepastian dari otoritas resmi. Seorang warga yang kehilangan 2 anggota keluarganya berkata, "Negara ini jago bikin propaganda ke luar negeri, tapi kalau urus warganya sendiri nol besar." Media internasional melaporkan bahwa operasi penyelamatan berlangsung lambat dan penuh hambatan. Saluran televisi memperlihatkan gambar pasukan yang tampak kebingungan mengatur arus selalu lintas evakuasi, sementara sirene ambulans terdengar tiada henti. Laporan jurnalis di lapangan bahkan menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga penyelamat bekerja dalam kondisi minim peralatan. Dalam upaya menutupi kelemahan, pemerintah Israel mengumumkan pengerahan tambahan helikopter militer untuk evakuasi udara. Namun, langkah ini juga memicu kritik karena dinilai terlalu terlambat. Sejumlah analis berkomentar bahwa Israel terlihat lebih sibuk menjaga citra di mata dunia ketimbang fokus menangani korban. Komentar sinis pun bermunculan. Mungkin mereka kira korban bisa nunggu kayak penonton konser nunggu artis telat tampil.